Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dok. Bagaimana hari ini sehat? Sehat. Semangat untuk belajar? Semangat. Baik, anak-anak Ustaz semua, pada pagi hari ini sebelum kita memasuki pelajaran kita, mari kita saling doa bersama. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu kita mulai berdoa dengan membacakan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anak Ustaz semua, sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu. Kita cek kehadiran kita pada pertemuan kali ini. Ahmad Daruji, Raihan, Indra Maulana, baik, kita hadir semua ya, lengkap ya. Baik, anak-anak Ustaz semua, hari ini pelajaran kita tentang bagaimana cara menyelenggarakan jenazah. Sebab selaku kita umat Islam, maka ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Di antaranya adalah penyelenggaraan jenazah. Dan ini sangat penting karena ini akan menyangkut dengan persoalan dan aktivitas kita sehari-hari, terutama bagi orang tua kita nanti. Kalau orang tua kita sudah meninggal, maka yang paling afdal menyelenggarakan jenazahnya, memandikan, kemudian mensalatkan, mengkafani dan mengkuburkan adalah anaknya sendiri. Baik, di sini Ustadz sudah sediakan slide-nya untuk bisa kita amati secara bersama tentang tata cara memandikan jenazah laki-laki. Ini hanya sekedar Ustadz jelaskan di sini bagaimana tata cara memandikan, kemudian mengkafani dan kemudian mensalatkan jenazah. Baik, anak-anak Ustadz semua, ada 4 hal kewajiban bagi kita selaku umat Islam untuk menyelenggarakan jenazah. Yang pertama adalah jenazah siapa saja yang boleh kita selenggarakan. Yang pertama adalah jenazahnya adalah muslim, beragama Islam, maka keluar yang muslim tidak kita selenggarakan, kita mandikan, kita kafani dan kita salatkan. Kemudian bentuk tubuhnya masih utuh. Kemudian dia tidak mati syahid. Kalau mati syahid itu tidak dimandikan lagi. Kemudian dan terhadap kita yang menyelenggarakan jenazah itu pertama kita harus beragama Islam dulu. Kemudian balik dan berakal. Kemudian harus amanah. Kenapa di sini dikatakan amanah? Supaya aib dari mayat itu bisa tidak kita beritakan sama orang lain. Maka perlu penyelenggaraan jenazah itu harus tahu jenazah itu laki-laki dan perempuan. Kalau jenazahnya laki-laki, maka yang memandikannya harus laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, maka juga yang memandikannya harus perempuan. Nah, ketika kita menyelenggarakan jenazah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah bahwa ketika menyelenggarakan jenazah harus menutupi badannya, auratnya. Orang yang memandikan sendiri pun tidak boleh memandang auratnya. Kenapa? Karena waktu hidup kita harap memandang auratnya. Ketika dia meninggal pun
kita tidak boleh memandang auratnya. Maka dalam menyelenggarakan jenazah, kita harus bawa jenazah itu ke tempat pemandian. Setelah itu baru kita tutup seluruh badannya dengan kain. Nanti kita akan coba praktekkan siapa yang nanti untuk menjadi jenazahnya. Ya, jenazahnya tapi juga tidak meninggal sekarang ya. Ini praktek saja. Kemudian bersama. Nah, sebelum memandikan jenazah, mungkin ada beberapa hal yang perlu Ustaz jelaskan hari ini. Yang pertama, bagaimana cara menghadapi ketika orang sakratul maut. Orang kalau hampir meninggal itu, dia itu dalam sakratul maut. Dia belum meninggal, tapi dalam kepayahan. Maka kita disunatkan untuk melakukan hal-hal yang dibolehkan dalam agama. Sebagaimana firman Allah mengatakan, lakinu amwatakum, ingatkanlah matimu. Maka ketika orang sedang sakratul maut, yang harus kita ingat adalah kita harus membacakan kalimat tauhid di telinganya. Kita bisikan, la ilaha illallah. Itu kita ingatkan. Setelah itu kita bacakan surat Yasin, supaya yang sakratul maut, dia menghadapi sakratul maut itu mudah. Karena ketika roh itu keluar dari badan itu luar biasa payahnya, sakitnya minta ampun. Orang mengibaratkan roh keluar dari badan itu seperti kambing yang dikupas hidup-hidup, begitu sakitnya. Maka ada pertolongan yang dianjurkan kepada kita adalah, pertama adalah mentalkinkan mayat. Ingatkan dengan membaca la ilaha illallah, kemudian ingatkan dengan membaca surah Yasin. Ini yang harus. Nah, sehingga dia Ustaz, kita bagi kelompok untuk mendiskusikan materi yang telah kita apakan di slide tadi. Kita bagi 3 kelompok aja, 4 kelompok ya. Kita rapatkan bangkunya, kita bagi 4 kelompok. Silakan. Bangkunya aja dirapatkan. Jadi Ustaz akan membagikan LKPD masing-masing kelompok untuk bisa menjadi bahan diskusi bagi kita. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, kemudian ada kelompok 3, dan ada kelompok 4. Silakan anak-anak Ustaz diskusikan dulu masing-masing kelompoknya. Nanti kita adakan tanya jawab antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Mak ketik jak tu mak. Bagaimana cara kita bagaimana persiapan dan tata cara memandikan jenazah. Sudah selesai kita diskusi. Silakan untuk kelompok 2, silakan bacakan apa hasil diskusinya tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Silakan. Baiklah teman-teman semua, kali ini saya dari kelompok 2 beserta teman-teman saya akan membacakan
kesimpulan dari pelajaran hari pelajaran baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan diskusi dari kelompok kami tadi. Yang pertama adalah pengertian dari pemulasaran jenazah dan hukum pelaksanaannya. Pemulasaran jenazah adalah sebuah proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan dari memandikan, mengkafani sesuai kepercayaan yang dianut sebelum jenazah dibawa pulang ke rumah duka atau pemakaman jenazah. Tujuannya adalah agar mayat dapat ditangani dengan baik sesuai prosedur. Apabila ada kaum muslimin atau muslimat yang meninggal dunia, maka ada 4 hal yang harus diselenggarakan oleh kaum muslimin yang masih hidup, yaitu MUI Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kiai Haji Fadlan Musyaffa menambahkan hukum pemulasaran jenazah dalam Islam adalah fardu kifayah, yakni status hukum yang wajib dilakukan. Namun jika sudah ada yang melakukannya, maka yang lain kewajiban dari dirinya gugur. Demikianlah hasil dari diskusi kami. Sekian, terima kasih. Baik, anak-anak Ustaz semua, dari kita berikan aplaus dulu. Silakan dari kelompok yang lain kalau ada yang mau kita diskusikan, kita pertanyakan. Silakan dari kelompok 4, ya kelompok 3, silakan. Bagaimana cara apakah berbeda Golo. dari kelompok 3 ini bertanya bagaimanakah cara memandikan perempuan yang telah menikah dan yang belum menikah, apakah caranya berbeda atau sama? Kalau berbeda seperti apa? Kalau sama? Sekian, terima kasih. Baik. Baiklah, kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Cara penyelenggaraan antara mayat perempuan yang sudah menikah maupun yang belum menikah, caranya sama, tidak ada perbedaan. Terima kasih jawabannya. Kita berikan aplaus. Baik, di sini kita sudah diskusikan secara bersama. Kira-kira ada nggak pertanyaan yang belum paham atau memang yang harus ditanyakan? Silakan, biar Ustadz jawab semua pertanyaan. Jadi sehingga materi penyelenggaraan jenazah ini memang betul-betul kita kuasai secara penuh. Karena ini nanti akan kita bawa di tengah-tengah masyarakat. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Dari kelompok 4. Saya dari kelompok 4 ini dari teman-teman bahwasanya kategori mayat itu seperti apa ya Ustaz? Ya. Sekian dari pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya mempunyai anggota tubuhnya itu kita mandikan. Walaupun dia tangannya buntung, tidak ada lagi tangannya, misalnya korban kecelakaan, tangannya sudah nggak ada satu lagi, maka tubuh yang tersisa, maka itu wajib kita mandikan sebagaimana jenazah yang utuh. Jadi memang harus kita mandikan dengan niat mandi dan segala macamnya. Nanti dalam pertemuan yang berikutnya kita langsung akan praktekkan nanti bagaimana cara memandikan jenazah. Cuman hari ini materi kita adalah baru tentang teori apa yang harus kita lakukan ketika seorang muslim meninggal. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kalau dia sudah meninggal, kita harus memandikannya dulu. Memandikan dengan air yang mutlak, air yang suci lagi mensucikan. Bagaimana cara memandikan? Nanti kita adakan prakteknya. Yang kedua yang harus kita sediakan di dalam memandikan mayat itu adalah sarung tangan. Kita memandikan mayat itu harus pakai sarung tangan. Kenapa? Karena kita akan menyentuh aurat, mensucikan auratnya, mengistinjakan mayat. Maka kita tidak boleh menyentuh aurat si mayat. Kemudian yang ketiga adalah kita harus siapkan sabun. Itu kan sesuatu yang disunatkan. Sebetulnya mayat itu kalau kita ceburkan saja ke dalam kolam, kita angkat langsung kita kapani, ya sudah mandikan.
Tapi supaya dapat sunatnya, ada cara-cara yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Itulah nanti yang akan kita praktekkan di pertemuan selanjutnya. Jadi, anak-anak Ustaz, sebagai kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini, yang pertama adalah apabila kita melihat orang sedang sakratul maut, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mentalkinkan. Apa yang kita baca? La ilaha illallah. Kita bisikkan ke telinganya pelan-pelan. Setelah itu apa yang kita baca? Surat Yasin. Kita hadiahkan pahalanya buat orang yang sakratul maut untuk dimudahkan oleh Allah supaya adalah ketika mayat itu laki-laki, maka yang memandikan adalah laki-laki. Tapi ketika mayat itu perempuan, bolehkah laki-laki memandikan? Boleh. Siapa? Anaknya. Jadi yang mahramnya boleh memandikan dari lawan ini. Seandainya ayahnya yang meninggal, maka anak perempuannya boleh ikut memandikan. Kemudian yang ketiga adalah memandikan mayat tidak di tempat umum. Kita cari tempat yang khusus, tidak ada yang melihat selain mahram mayat. Karena kita takut nanti kelihatan aurat mayat. Yang ketiga adalah harus mensucikan mayat. Jadi sebelum kita mandikan, kita periksa kukunya, kita periksa semua yang berlubang, maka perlu ke tempat untuk membersihkannya. Setelah itu nanti mayatnya kita angkat sedikit, kita angkat, kita tekan perutnya sehingga kotoran, sisa-sisa kotoran bisa kita bersihkan. Nah, setelah itu baru kita mandikan dengan niat mandi. Kalau dia laki-laki, dengan niat mandi laki-laki. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya, sengaja aku memandikan ini mayat laki-laki fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Karena memandikan mayat itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi kalau tidak ada satupun yang mengerjakan, berdosa orang sekampung. Itulah pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz berikan bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan di minggu ke depan. Maka untuk itu kita sudahi pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi anak-anak Ustaz, pada siang hari ini kita cukupkan pembelajaran kita. Kita sudahi dengan doa wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.